Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Mbak Lala. Hari ini kita akan belajar tematik dan juga bahasa Arab. Untuk pelajaran tematik, coba Mbak Lala dibuka buku bacaan tema 2 halaman 120. Silahkan dicari dulu buku bacaannya, halaman 120 yang halamannya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah Bu Guru mau membaca, Mbak Lala mengamati ya. Sebelum belajar kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Ini dilihat Mbak Lala mengamati ya. Bentuk benda di sekolah itu banyak macamnya. Ada balok, ada kubus, ada tabung, dan juga ada bola. Kita perhatikan dulu yang gambar balok. Balok, sisi depan dan sisi belakangnya lebih panjang daripada sisi samping kiri dan juga sisi samping kanannya. Bu Guru punya contoh ini. Nah, ini contoh kardus yang berbentuk balok. Kardus ini depannya dan juga belakangnya lebih panjang daripada samping kanan dan juga samping kiri. Ini adalah bentuk balok. Kemudian ada yang berbentuk kubus. Kubus itu depan, atas, bawah, belakang, samping kanan dan kirinya sama-sama berbentuk kotak. Mbak Lala pernah main ular tangga? Kalau pernah main ular tangga, apakah Mbak Lala pernah melihat atau pernah memiliki dadu? Dadu itu berbentuk kubus. Dadu berbentuk kubus. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang sama-sama berbentuk kotak. Selain dadu ada tahu. Mbak Lala pernah makan tahu? Kalau Mbak Lala pernah makan tahu, pasti Mbak Lala ingat sama kubus karena sama-sama atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakangnya berbentuk kotak. Bu Guru juga ada contoh yang hampir mirip dengan kubus. Ini dia. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas,
bawah sama-sama berbentuk kotak, dan dus ini dinamakan berbentuk kubus. Kalau yang ini berbentuk balok karena sisi depan belakang lebih panjang daripada sisi kanan dan kiri. Kalau ini sama-sama berbentuk kotak. Kalau berbentuk kotak berarti namanya kubus. Kemudian ada yang namanya tabung. Tabung itu atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran, juga ada selimut yang menyelimuti lingkaran atas dan lingkaran bawah, atau selimut yang menghubungkan antara lingkaran atas dan lingkaran bawah, namanya tabung. Contohnya, Bu Guru, ini ada lem. Lem ini dilihat bawahnya berbentuk lingkaran, atasnya pun berbentuk lingkaran, dan dikelilingi atau diselimuti dengan ini. Namanya adalah tabung. Lem ini berbentuk tabung. Contohnya lagi, ini dia. Nih, atasnya berbentuk lingkaran, bawahnya juga berbentuk lingkaran, dan diselimuti kayak gini. Nah, ada yang mengelilingi menghubungkan lingkaran atas dan juga lingkaran bawah. Ini lem ini berbentuk tabung. Kemudian ada contoh lagi, spidol. Guru punya spidol. Spidolnya Bu Guru nih, belakangnya berbentuk lingkaran, depannya pun berbentuk lingkaran. Kemudian terselimuti ini, ada putih-putih menghubungkan atas dan bawah ini. Nah, namanya tabung. Contoh lainnya ada pensil. Kalau Mbak Lala ingat, waktu beli pensil pertama kali yang belum dirauti itu, atasnya lingkaran, bawahnya juga lingkaran, kemudian diselimuti sama kayu. Nah, yang menghubungkan atas dan bawah itu namanya tabung. Kemudian ada bentuk benda yang keempat, yaitu bola. Bola yaitu berbentuk lingkaran, bola bunder, bulat. Contohnya bola sendiri. Kemudian ada kelereng. Mbak Lala pernah main kelereng atau pernah melihat kelereng yang sering dimainkan atau yang sering untuk lomba 17-an, lomba kelereng. Nah, di lomba kelereng itu, kelereng memiliki bentuk yang sama seperti bola, yaitu lingkaran seperti ini, lingkaran semua. Nah, bentuk kelereng itu adalah bola. Kemudian contoh yang lain, bakso. Mbak Lala pernah makan bakso dan pernah nggak memperhatikan kalau bakso itu ternyata berbentuknya sama seperti bola bundar atau membentuknya bola bulat-bulat. Itulah keempat jenis atau bentuk-bentuk benda. Kemudian ini nanti yang buat PR Mbak Lala, yang untuk beri tanda centang gambar yang berbentuk balok. Dilihat gambar 1. Apakah gambar 1 ini berbentuk balok? Mbak Lala perhatikan gambar ini, kira-kira sama tidak? Ini kan bubuk. Coba kalau kita ubah
berdiri seperti ini. Apakah hasilnya sama dengan yang gambar nomor 1 ini? Kalau sama, berarti tandanya kita beri tanda centang atau silang ya. Kemudian gambar kedua, apakah ini berbentuk balok? Kalau bentuk balok kita beri tanda centang, kalau bukan kita beri tanda silang. Kemudian nomor 3, apakah ini bentuk balok? Kalau bentuk balok kita beri tanda centang, kalau bukan kita beri tanda silang. Yang keempat, apakah ini bentuk balok? Kalau bentuk balok beri tanda centang dan tanda silang. Kemudian ini ada kardus pasta gigi. Kardus pasta gigi ini apakah berbentuk balok apa bukan ya? Sama kayak dus obatnya Bu Vina ini. Kalau balok nanti kita beri tanda centang atau silang ya. Kemudian ada bola. Apakah bentuk bola ini menyerupai balok? Kalau menyerupai atau sama dengan balok kita beri tanda centang, kalau bukan kita beri tanda silang. Kemudian ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini apakah bentuknya balok? Kalau bentuknya balok kita beri tanda centang, kalau bukan kita kasih tanda silang. Kemudian gambar yang ke-8 ada celengan. Celengan ini apakah berbentuk balok? Kalau berbentuk balok kita beri tanda centang, dan kalau bukan kita beri tanda silang. Itu untuk pelajaran tematik. Kemudian untuk pelajaran untuk pelajaran bahasa Arab nanti menulis ini. Nah, ada hadza dan ada hadhihi. Coba ini dilihat ya. Hadza dan hadhihi. Bu Guru mau menyanyikan dulu. Hadza artinya ini untuk laki-laki. Ditirukan ya Mbak Lala, coba. Hadza artinya ini untuk laki-laki. Kemudian ada hadhihi. Dengarkan dulu ya Mbak Lala. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Ayo ikuti ya. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Coba kita gabungkan nomor 1 dan nomor 2 bersama-sama ya Mbak Lala. Hadza artinya ini untuk laki-laki. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Lagi. Hadza artinya ini untuk laki-laki. Hadhihi artinya ini untuk perempuan. Berarti tandanya kata hadza menunjukkan untuk laki-laki, sedangkan hadhihi menunjukkan untuk perempuan. Nanti yang ini ditulis ya. Kemudian ada PR. Nah, PR-nya mengisi titik-titik yang ini dengan kata hadza atau hadhihi. Sebelum mengisi, coba kita ingat dulu lagu yang kemarin tentang keluargaku.
Bersama-sama ya kita ingat usroti keluargaku, abun ayah, ummun ibu, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan, jadun artinya kakek, jadatun artinya nenek, semua keluargaku ingat-ingat selalu. Nah, di sini ada kata abun. Berarti tadi abun. Abun, ingat. Abun ayah. Nah, kalau abun ayah artinya ayah berarti kira-kira ayah itu laki-laki atau perempuan ya? Kalau laki-laki nanti dikasih tanda hadza. Kalau perempuan hadhihi. Tulis di sini. Abun ayah, umun ibu. Berarti umun itu ibu. Ibu itu kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Kalau laki-laki kita beri tulis hadza. Kalau perempuan hadhihi, ditulis di titik-titik sini. Kemudian waladun anak laki-laki. Nah, itu anak laki-laki, kira-kira laki-laki itu hadza apa hadhihi ya? Nanti diisi di sini titik-titik. Yang terakhir jadatun artinya nenek. Berarti nenek itu kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Kalau laki-laki kita kasih tuliskan hadza, kalau perempuan hadhihi. Bisa ya? Selamat belajar, selamat mengerjakan Mbak Lala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.